yang akan saya jadikan co-host siapa? Salah satu dijadikan co-host. Ini ada Fatimah Azhara, bisa dijadikan co-host. Bisa, Dek? Ada enggak masanya? Fatimah Azhara atau Aufa Fasih yang dijadikan co-host? Atau siapa? Tugasnya nanti kalau misalnya ada yang ini rame sendiri atau bersuara itu bisa di-mute atau apa. Saya aja nggak apa-apa, Bu. Irfan Saputra ini? Iya. Ya. Make co-host ya. Ya, Irfan Saputra. Ini yang masuk baru 58, kita tunggu sebentar ya. Baru 58 mahasiswa dari 200-an. 193. Bu, sebelum dimulai, saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Untuk TMPA itu jadinya minggu depan itu deadline-nya tanggal berapa nggak, Bu? Kemarin kan saya minta tanggal berapa? 10 ya? Kemarin saya minta tanggal 10. Kalau mau diundur, kira-kira adik sanggupnya kapan? Hari Jumat mungkin, Bu. Hari Jumat. Hari Jumat minggu depan ya? Minggu depan? Ya, soalnya kemarin ada usulan di grup itu hari Jumat. Boleh hari Jumat. Kemungkinan TMPA nanti masih ada 1 kali lagi pertemuan, jadi minggu depan. Minggu depan ujiannya kan tanggal 17. Kemungkinan 1 kali lagi pertemuan untuk TMPA, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, mendekati ujian ini. Jadi kalau adik sudah mengerjakan, itu kan tahu tingkat kesulitannya. Kalau tahu tingkat kesulitannya, berarti bisa bertanya, kalau ini gimana, ini bagaimana, gitu. Jadi untuk TMPA itu, yang saya share kemarin ketemunya angkatan yang lama-lama itu pada saat belum daring. Jadi mereka saya minta presentasi
Akhirnya mereka presentasinya pakai PowerPoint. Nah ini adik kan daring untuk presentasi, waktunya juga tidak cukup, presentasi satu-satu. Jadi hanya saya minta untuk membuat di Word saja. Di Word itu ada konsepnya, kemudian ada gambarnya. Sebetulnya masih ada lagi yang lebih jelas, itu kan hanya sepotong-sepotong, yang lebih jelas nanti kalau misalnya minggu depan nanti ketemu bisa saya berikan contohnya pada adik-adik gitu. Baik Bu, terima kasih. Berarti hari Jumat minggu depan ya Bu ya deadline-nya? Ya, deadline-nya banyak yang tanya juga, tapi saya juga belum menjawab karena melihat dari teman-teman ini kira-kira apakah banyak tugas ya? Stupa ini kan harus kelayakan juga. Iya Bu, makanya itu minta pengunduran waktu untuk pengumpulan TMPA-nya. Ya. Selain banyak tugas, waktu deadline-nya itu saling berhimpitan Bu. Jadi mungkin dalam jangka yang mungkin tidak masuk akal gitu. Tanggal 10 itu semuanya Tidak satu mintanya sampai tanggal jam. 10 gitu. Semuanya minta tanggal 10. Pripun Bu? Ada yang tanggal 8 Bu. Oh, deadline itu hampir semuanya tanggal 10. 8, Iya, 9, 10 gitu. Ya berdekatan gitu Bu. Untuk rekayasa tapak tanggal 8. Oh, rekayasa tapak tanggal 8. Oh, gitu. Stupanya tanggal 10 ke 11 gitu ya. Iya Bu. Kalau hari Jumat itu tanggal berapa ya? Jumat itu tanggal berapa? Ya sudah, boleh, enggak apa-apa hari Jumat. 14 Bu. Tanggal 14. Ya, yang penting pekerjaannya bagus gitu. Jadi nanti kemungkinan kalau ada slot untuk Zoom akan saya berikan 1 kali lagi untuk TMPA. Itu 1 kali Zoom, entah itu bentuknya Zoom, entah psikologi saja, entah hanya saya berikan psikologi. Kira-kira kalau minggu depan hari Selasa itu adik-adik lebih nyaman psikologi atau lebih nyaman masukkan di psikologi atau Zoom kira-kira kalau minggu depan banyak tugas kayak gitu. Psikologi saja Bu, kalau saya. Psikologi saja. Psikologi Bu. Iya. Oh ya wes. Jadi minggu depan masih ada lagi tambahan-tambahan. Nanti saya masukkan di psikologi, nanti dipelajari sendiri gitu ya. Ibu, makasih. Ya. Ini masih 83 mahasiswa. Ya, ini sambil kita mulai, sambil nunggu temennya. Nah, ini saya juga minta untuk sejarah arsitektur Islam. Kemarin kan saya minta untuk memperbaiki paper. Paper itu yang sudah diperbaiki entah masuk di siar, entah tidak dimasukkan di mana-mana. Karena yang kemarin itu banyak sekali plagiasi. Jadi kamu hanya ngambil begitu, sehingga plagiasinya tinggi, ada 57, 67. Nah itu saya minta diperbaiki, dikirim lagi. Jadi untuk pertemuan 12 dan 13 itu yang pertemuan 12 itu tentang arsitektur Islam di Afrika Utara, yang pertemuan 13 arsitektur Islam di Spanyol. Sekalian ada tugasnya itu mengunggah lagi
yang sudah diperbaiki Turnitinnya. Jadi plagiasinya sudah sedikit dan kata-katanya juga sudah lebih baik. Jadi itu memang harus penelitian wujudnya. Kemarin ada yang memperbaiki, tapi hasilnya malah lebih jelek. Karena apa? Arsitektur Islamnya tidak dimasukkan. Karena ini mata kuliah arsitektur Islam malah hanya diisi budaya saja. Ini memang mungkin adik masih kesulitan untuk mengerjakan artikel publikasi. Meskipun saya sudah memberikan, tapi mungkin ada sebagian yang belum jelas, ada sebagian yang mengalami kesulitan. Nah, ini kesulitannya di mana adik-adik? Apakah belum pernah nulis atau bagaimana? Izin menjawab, Bu. Iya, untuk apa yang menulis-nulis paper itu kita baru semester 3 ini Bu dapat paper-paper kayak gini. Untuk semester 1, 2 kemarin kan lebih ke gambar kerja dan gambar yang masih manual itu. Ya, enggak apa-apa, ini untuk latihan yang pertama. Karena setelah ini adik-adik itu juga banyak dituntut untuk menulis ya, seperti PKM. PKM itu semester berapa ya? Bahasa Indonesia PKM. Itu kan juga dituntut untuk menulis. Ya, Itu belajar. semester 3 juga. Semester 3 juga kan? Ya, semester 3 juga. Nanti semester 5, semester 6 ada seminar penelitian dan sebagainya. Itu juga semuanya dituntut untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Nah, jadi untuk SAI ini salah-salah itu saya tidak masalah. Karena memang adik-adik baru belajar, banyak salah itu malah ternyata saya belum bisa ini, ternyata saya belum bisa ini, gitu. Nanti akan meningkat. Ini pengenalan yang pertama, ada apa-apa nanti diperbaiki, diunggah lagi. Jadi baik yang ikut siar maupun tidak ikut siar, yang penting bisa mengerjakan itu diunggah sudah dapat nilai. Itu ya. Ini sudah 92, 93 yang ada, akan saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syahri sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk melaksanakan perkuliahan daring. Nah, kalau kemungkinan ini sudah perkuliahan yang terakhir, sebetulnya minggu depan masih ada perkuliahan lagi, tapi kalau sudah ada, ya sudah, nanti kekurangan-kekurangannya saya berikan di psikologi saja. Jadi dosen itu hanya wajib memberikan pertemuan 14 kali. Kalau lebih dari itu yaitu bonus, jadi 14 kali. Kemudian untuk Zoom itu hanya 2 kali pada sebelum UTS dan 2 kali sesudah UTS. Sebetulnya untuk Zoom saya sudah melebihi dari 4 kali, sudah lebih dari 4 kali. Jadi untuk pertemuan di psikologi itu sudah saya isikan mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 sudah ada semua sebetulnya. Jadi ini setidaknya ini kisi-kisi untuk ujian akhir ya. Itu ini. Coba saya share. Jadi sebetulnya pada saat sebelum
pandemi, saya itu meminta kepada mahasiswa untuk mentranslate buku ini dalam bahasa Inggris. Bukunya itu ini Islamic Architecture yang ditulis oleh John Hwag. Ini ada 16 bab. Ya, antara lain arsitektur Islam di Spanyol, arsitektur Islam di Afrika, arsitektur Islam di India, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh dari mereka yang sudah menuliskan, ini contohnya bab 4 ini. Bab 4. Ini sudah kelihatan ya. Bab 4, arsitektur Islam pertama di Afrika Utara. Kota Muslim pertama di Afrika Utara itu namanya Kairouan. Ini merupakan terjemahan ya. Sebetulnya dalam bahasa Inggris, tapi mahasiswa semester 3 pada saat itu saya minta untuk ke hostnya untuk mute itu mereka yang ramai. Kota Muslim yang pertama di Afrika Utara itu namanya Kairouan. Ya, yang menemukan itu, yang ke sana adalah Uqbah Ibnu Nafi tahun 663 atau 64. Gitu. Kemudian di Afrika Utara itu mereka membangun kerajaan dan membangun artefak-artefak bangunan-bangunan. Nah, bangunannya namanya apa saja? Ini contohnya ini ya, The Rebirth of Susa. Karya terbaru tentang monumen menunjukkan bahwa menara ini didirikan pada tahun 821 oleh Jajat Allah I, tetapi ditegaskan bahwa bangunan tersebut kurang terawat. Nah, ini diterjemahkan dulu oleh mereka. Setelah diterjemahkan, kemudian dibuat PowerPoint-nya. Nah, ini merupakan ringkasan dari tulisan yang ini. Jadi tulisan ini sudah diterjemahkan. Kemudian mereka saya minta untuk meringkas. Ini semuanya sudah ada di psikologi, sudah saya upload di psikologi. Jadi kadang-kadang tulisan yang ada di sini kadang-kadang kurang menyenangkan karena kata-katanya kurang manis gitu ya. Misalnya ini modifikasi dibuat dengan mengadaptasi rancangan Kairouan yang keseluruhannya memiliki satu tujuan, untuk menekankan status semi ilahi dari Khalifah Syi'ide. Portal pusat Nahdiyah di dalamnya mengingatkan pada kemenangan Romawi berupa monumental lengkungan seperti ruang besar mandi di Kirbat Al-Mahjar. Nah, ini kata-katanya kemungkinan ada yang kurang-kurang bagus karena ini mungkin mereka menerjemahkannya di Google Translate. Ya. Nah, ini jadi saya memberikan penjelasan bahwa pada saat itu mahasiswa-mahasiswa saya minta untuk menerjemahkan dari buku yang
dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kemudian membuat PowerPoint-nya. Tetapi untuk perkuliahan daring semester ini saya tidak memberikan tugas tersebut, hanya menguploadkannya pada adik-adik. Jadi salah satu metode mengajar itu bermacam-macam. Jadi biasanya adik-adik sebelum ujian itu kan diminta untuk menilai dosennya. Dosenmu apakah sudah memberikan materi-materi, itu namanya EDOM ya. EDOM itu evaluasi dosen oleh mahasiswa. Materinya bagaimana, cukup apa tidak, mengajarnya bagaimana, cukup atau tidak, jelas apa tidak, gitu kan. Apakah ada komunikasi antara dosen dan mahasiswa, kemudian metodenya apa saja. Nah, kadang-kadang metode ini mahasiswa itu kurang mengerti metode yang diberikan oleh dosennya. Padahal kalau yang di sejarah Islam ini kan banyak sekali. Yang pertama, adik saya berikan contoh-contoh dari beberapa buku yang berupa PowerPoint, ada yang berupa modul, ada yang saya minta untuk membuat naskah. Itu juga salah satu metode untuk memahami. Bisa untuk membuat artikel publikasi, bisa ada yang saya minta untuk presentasi di seminar nasional, ada yang presentasi di siar, ada yang presentasi di RAPI. Itu kan teknik punya 3 konferensi. Yang satu konferensi internasional yang namanya ISETIA. Yang konferensi internasional itu yang presentasi saya karena dalam bahasa Inggris. Kemudian yang RAPI ada salah satu yang saya tunjuk, itu ada mahasiswa teman kita yang presentasi di RAPI. Kemudian ada yang presentasi di siar. Itu juga salah satu metode untuk memahami sejarah arsitektur Islam. Ada lagi yang ini menerjemahkan dari buku-buku bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kemudian mempresentasikannya. Kemudian adik-adik juga metodenya diminta untuk mendesain, itu juga metode mendesain ruang yang islami. Jadi tidak hanya menulis, juga mendesain, itu ada metode. Nah, itu kadang-kadang yang kurang dipahami oleh mahasiswa, sehingga metodenya apa? Ya hanya setaunya saja. Padahal yang saya berikan metodenya itu banyak untuk memahami. Cara memahami sesuatu itu kan dengan banyak berbagai metode. Nah, setelah ini, nah ini hanya poin-poinnya saja, namanya PowerPoint, maka ini hanya poin-poin arsitektur Islam di Afrika Utara. Afrika Utara itu kota yang pertama kali Islam masuk itu di Kairouan yang tahun 663 atau 64. Tetapi sejarah ini belum begitu jelas, bahkan sejak kemenangan Spanyol pada tahun 711. Jadi penyebaran agama Islam, Nabi kan lahir, Nabi Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi di Arab, di Mekah, ya, 571. Kemudian beliau mengajarkan agama Islam sampai beliau berusia 63 tahun. Kemudian wafat. Nah, setelah itu penyebaran agama Islam itu oleh sahabat-sahabat beliau.
baik Khulafaur Rasyidin maupun yang lain-lain. Disebarkan ke Asia, ke Eropa, ke Afrika. Nah, ini ke Afrika kira-kira tahun 663, ke Spanyol tahun 711. Sebetulnya untuk memahami ini, adik-adik bisa mencari di big data di Google, itu banyak sekali. Coba nanti di searching arsitektur Islam di Afrika Utara, gitu kan banyak yang keluar. Siti Uba membangun masjid dan sebuah Darul Imara di Kairouan. Jadi pertama-tama yang dibangun adalah masjid dan Darul Imara. Darul itu rumah. Rumah untuk musyawarah. Alexander Legend menunjukkan bahwa mihrab Batu Yazid yang terpotong tetap bertahan sebagai pintu keluar. Jadi monumen Islam yang tertua di Afrika Utara adalah masjid dan Darul Imara yang ada di Kairouan. Kemudian ada lagi yang namanya ribat. Ribat itu seperti benteng. Benteng Susa. Ini juga di Afrika Utara. Kalau melihat bangunannya, melihat dari warna, material. Nah, materialnya itu seperti dari clay, dari lempung ya, lempung bata. Lempung dibuat bata merah. Kemudian dibangun untuk bangunan-bangunan setinggi ini pada saat itu sudah merupakan bangunan yang bagus. Saat itu kan belum ada semen dan sebagainya, tapi bangunannya bisa berdiri kokoh. Ini merupakan artefak atau peninggalan yang berupa benteng di Susa, ribat Susa. Ribat atau benteng itu mengikuti definisi Creswell adalah barak kecil berbenteng yang dibangun di perbatasan Islam. Jadi daerah-daerah yang sudah diislamisasikan itu dibuat benteng-benteng pertahanan supaya tidak diserang oleh umat yang lain dan dipagari. Kemudian di dalam benteng itu mereka bisa belajar tentang Islam atau belajar tentang agama. Dan juga menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ini bentuknya ribat. Bentuknya benteng seperti ini. Ribat di Susa yang sebagian besar telah diawetkan. Maksudnya diawetkan, itu bangunan ini dikonservasi. Bangunan yang pada saat itu dibuat dengan material-material setempat. Terdiri dari selungkup yang dibentengi sekitar 371 kaki persegi. 371 kaki. Jadi panjangnya 371 kaki, lebarnya juga 371 kaki. Dipertahankan secara internal dengan bentuk melingkar dan setengah lingkaran pada pangkal persegi atau persegi panjang. Itu bentuknya seperti itu. Ada lengkung-lengkung. Nah, lengkung-lengkung ini kan ada perhitungannya. Perhitungan matematisnya. Kenapa bisa dibuat bata lengkung dan bata-batanya yang ada di sini kenapa tidak jatuh? Nah, ini kan dibuat batanya dengan sudut sekian sehingga bisa saling mendukung dan bisa membuat setengah lingkaran
dan batanya tidak jatuh. Ini ada perhitungannya. Ini adik-adik bisa cari ya, cari di Google. Kenapa ini bentuknya lengkung seperti ini kok tidak jatuh batanya? Gitu. Nah, denah ribatnya seperti itu. Ribat tadi kan benteng. Bentengnya persegi 4. Masing-masing 371 kaki, lebarnya 371 kaki, panjangnya. Arah utaranya ke sana. Ini yang ada di dalam bangunan. Yang ini merupakan outdoor-nya di tengah. Kalau benteng yang ada di Solo dan di Jogja itu benteng Vastenburg dan Freudenburg itu kan di sini modelnya seperti lancip di lancipnya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini yang di Solo, yang di Jogja. Jadi setiap kerajaan itu pasti punya benteng dan punya menara. Menara untuk mengintai, untuk melihat dari kejauhan musuhnya sudah kelihatan atau belum dan sebagainya. Dulu untuk melihat musuh, tapi kalau sekarang ya mungkin untuk gardu pandang atau apa. Ini contoh modelnya. Kemudian ada denah tempat ibadah di ribat. Kemudian di samping Kirauan itu di Afrika Utara ada bentengnya. Kemudian di Afrika Utara juga dibangun Masjid Agung. Dinamakan Masjid Agung Kairouan karena ada di kota Kairouan. Pada abad ke-9, kepercayaan populer telah mengidentifikasi masjid. Seperti telah kita lihat, masjid sebelumnya sebagian besar masih utuh. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 856 sampai 863. Dan kemudian direnovasi atau diperbaiki oleh kaisar-kaisar sesudahnya sehingga menjadi tambah bagus. Ada yang menambahkan ubin yang berkilau, ada yang menambahkan panel marmer kerawang, ada yang menambahkan mimbar kayu jati. Gitu. Jadi modelnya seperti ini, Masjid Agungnya. Bagian-bagian bangunan dari Masjid Agung itu, Masjid Agung yang tadi kan kota, ini paling depan itu ada yang namanya mihrab. Mihrab itu small room in the Qiblah with the Quran. Jadi ini tempat suci yang dipakai untuk imam sholat itu ya mihrabnya. Ini kiblatnya di sini untuk orientasi ke Mekah. Semua orientasi itu ke Mekah. Jadi tidak barat dan tidak timur. Kalau tempatnya di Indonesia, maka Mekah itu ada di sebelah barat daya. Tapi kalau tempatnya di Eropa, maka kiblatnya itu ke timur. Karena Mekah itu arahnya ke timur, timurnya Eropa, misalnya Spanyol, Portugis. Itu arah dari Portugis, arah dari Spanyol itu ke timur. Nah, kalau ini dari Afrika ke Arab, itu arahnya juga utara. Arahnya timur utara ya. Ini kiblah wall.
world oriented towards Mecca. Ini adalah masjid. Jadi kalau adik-adik membuat masjid atau musola, terutama di stupa, itu jangan hanya membuat kotak dan kamar mandinya campur. Kemarin banyak yang di stupa seperti itu. Padahal adik-adik berkali-kali ke masjid dan berkali-kali lihat masjid. Itu pasti kegiatannya itu dibedakan. Dibedakan antara kegiatan laki-laki sendiri dan perempuan kegiatannya sendiri, mulai dari datang, kemudian membasuh kaki, berwudu, kemudian sholat, itu sirkulasinya sudah sendiri sampai pulang lagi. Kemudian yang laki-laki juga gitu, datang, kemudian ke kamar mandinya sendiri, yang dibuat oleh adik-adik stupa 3 kemarin masih kamar mandinya campur. Itu tidak benar. Jadi saya mengingatkan adik-adik kuliahnya di UMS, beragama juga Islam, membuat denah masjid atau membuat denah musola kok salah gitu. Ya. Saya tekankan sekali lagi, kalau membuat denah musola itu yang benar. Mana tempat kiblatnya gimana, mihrabnya gimana, kemudian sirkulasi untuk perempuan itu lewatnya mana, jalur-jalur suci itu di mana, sandalnya di sini, ditaruh di sini, kemudian masuk kamar mandi, masuk tempat wudhu, masuk di tempat sholat untuk wanita. Entah tempat sholat wanita itu di belakang, kemudian dikasih hijab, atau di atas, lantai atas. Tetapi lantai atas dan lantai bawah berhubungan, supaya bisa melihat, bisa mendengar dan melihat bacaan dari imamnya. Oh, imamnya di sana kelihatan. Jadi ruang utama sholat itu untuk laki-laki, ruang utama sholat. Biar tahu adik-adik. Kemudian tempat untuk anak-anak itu biasanya juga disendirikan, tempat sholat untuk anak-anak, supaya tidak ganggu. Kalau di Indonesia masih campur, anak-anak ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut ibunya. Kemudian minaret itu tempat untuk azan. Menara itu dulu sangat berguna sekali untuk menyerukan azan supaya azannya bisa berkumandang jauh. Tetapi karena sekarang sudah banyak speaker, mungkin minaret-minaret ini seperti menara-menara, contohnya yang dekat-dekat saja di Solo ya, menara Masjid Mangkunegaran itu sudah tidak memanjat lagi ke atas kalau azan, tapi azannya cukup dari bawah, ada tempat azannya sendiri, tapi ada speaker. Gitu. Jadi kadang kalau dulu minaret memang diperlukan karena belum ada teknik speaker. Kemudian di tengahnya ini ada courtyard untuk limpahan jamaah pada saat sholat Jumat melimpah. Dan biasanya juga digunakan untuk ablution. Ablution itu wudhu. Ablution before prayer. Berwudhu sebelum sholat. Nah, jadi yang di Afrika Utara tadi, pertama ada di Kirauan ada benteng, namanya Benteng Susa. Kemudian ada Masjid Agung Kirauan. Kemudian ada lagi Masjid Agung Mabdiyah. Masjid ini dibangun 916 oleh Ubaidillah.
dimulai tahun 1916. Tapi tahun 921 ini masih dalam masa pembangunan juga. Ada yang fasadnya dihancurkan kemudian dibangun kembali. Ada yang diperbaiki total sehingga strukturnya benar-benar baru. Nah, di sini ada modifikasi. Nah, ini adik-adik, lihatlah pelengkong-pelengkong ini. Ini kan seperti batu bata ya. Kita melihat di Indonesia juga banyak bata-bata seperti ini dari lempung, dari tanah liat yang dibuat bata. Nah, kemudian ini ditata sedemikian rupa dengan sudut sehingga menjadikan lingkaran-lingkaran seperti tapal kuda seperti ini. Tapi nanti pada saat masjidnya ada di Kairo, di Cordoba, lengkong-lengkong ini menjadi lebih indah. Karena kalau ini kan tanpa ya memang dibuat, tapi sudah berdiri, tapi estetikanya ya dibiarkan seperti itu, ekspos, bata-bata ekspos. Mengadaptasi rancangan Kairouan yang keseluruhannya memiliki satu tujuan untuk menekankan status semi ilahi dari Khalifah Suude. Nah, ini denah Masjid Agung Mahdiyahnya seperti ini. Keterangannya belum dituliskan. Ya intinya masjid itu ada mihrab, ada tempat untuk sholat utama, tempat untuk sholat perempuan, tempat untuk berwudu, tempat untuk pengajian dan sebagainya. Kemudian ada lagi dibangun Istana Siri di Asbir. Istana di Asbir dalam rancangannya secara utama tidak seperti istana di Umayyah. Merupakan portal-portal monumental sepanjang sisi selatan yang sangat mirip dengan Masjid Agung Mahdiyah mengarah ke ruang depan dengan ruang penjaga yang kemudian dua pintu di luar pusat keserambi bundar yang melengkung. Jadi ini merupakan poin-poin yang ditulis. Nanti adik-adik bisa membaca ini di terjemahannya ini di sini ya. Istana Siri di Asbir. Ini masih ada Qola Bani Hamdan. Mungkin kalau semuanya saya berikan mungkin tidak cukup akunya. Jadi yang penting adik-adik sudah punya bahannya, bisa dibaca sendiri. Ini Qola Bani Hamad. Qola adalah selengkop berdinding yang tidak beraturan memanjang. Menara batu persegi, jadi Qola itu menara ya, menara batu persegi. Memproyeksikan kesahan pada poros dengan mihrab seperti Kairouan dan Spanyol. Fasad selatannya yang kaya dihiasi dengan lengkungan lobat, miring, dan bulat. Kemudian kondisi perkembangan arsitektur Afrika Utara. Sebelum berdirinya Kekaisaran Almoravid dan Almohad, arsitektur Islam di Afrika Utara termasuk dalam periode perkembangan atau masa lalu. Namun, keyakinan golongan berumur panjang menjadi tetap pada saat ini. Masjid bergaya hipo dengan rancangan T dan lorong yang tegak lurus dengan kiblat. Berdasarkan pada Al-Majiyah Al-Aqsa 780 yang ditetapkan sebagai pola standar untuk Afrika Utara. Jadi setelah ini nanti
ada lagi kekaisaran namanya Almoravid dan Almohad. Nanti yang Almoravid dan Almohad saya tambahkan di pertemuan yang ke-14 atau ke-15 nanti ya. Jadi ini kisi-kisinya yang bab 12 tentang arsitektur di Afrika, bab 13 tentang kekhalifahan di Cordoba, Spanyol. Ini terjemahannya adik-adik bisa baca. Ada Masjid Cordoba. Kalau ini lengkung-lengkungnya seperti ini kan. Kalau di sini tadi lengkungnya ini lengkungnya kan seperti ini. Yang di Spanyol beda lagi. Nah, ini sudah lebih bagus. Jadi nanti silakan ini dibaca dulu. Setelah dibaca, kemudian bisa dilihat pada PowerPoint-nya. Jadi poin-poin pentingnya ini. Ini kita ngambilnya dari buku Islamic Architecture dari John Howard, ini dalam bahasa Inggris, kemudian sudah diterjemahkan seperti itu. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang kurang cocok, yaitu terjemahan yang terjemahkan teman-temanmu itu. Nanti ada saatnya akan kita evaluasi lagi. Jadi pada ini saya sudah beralih ya, yang tadi adalah kekhalifahan di Afrika Utara, yang pertama di Kirawan tadi. Kemudian setelah itu ada dinasti Almohad dan Almovid, itu belum saya berikan, tapi nanti ada. Nah, kita menginjak yang di Spanyol. Arsitektur Islam yang di Spanyol. Kekhalifahan Cordoba, Spanyol. Orang-orang Islam datang ke Spanyol mulai tahun 711. Kemudian mulai membuat kerajaan tahun 756. Tapi sebelumnya itu orang-orang yang menyerang orang-orang Islam yang meluaskan meluaskan agama Islam ke tanah-tanah Eropa, Afrika, dan sebagainya. Itu mereka tentara-tentara itu kan hanya laki-laki semua. Nah, setelah menaklukkan Spanyol, nah, mereka tidak membawa istri, jadi mereka menikah dengan orang-orang Spanyol. Jadi orang Arab menikahi orang-orang Spanyol. Kemudian banyak dari mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu, orang-orang Islam mendirikan kerajaan di Cordoba, Spanyol. Antara lain Abdurrahman bin Muawiyah, ini mulai tahun 756 sampai tahun 788. Ini merupakan cucunya Hisam dan Umayyah yang terakhir.
Kemudian dia juga tiba di Seville pada tahun 755. Setahun kemudian beliau ke Cordoba. Antara Seville dan Cordoba ini dua kota tapi berlainan. Masih di negara Spanyol tapi berlainan. Satunya di Seville, satunya di Cordoba. Kemudian diakui sebagai amir dari seluruh Spanyol. Setelah itu banyak peninggalan-peninggalan arsitektur yang dibuat, antara lain ada Masjid Besar Cordoba. Masjid Besar Cordoba itu tahap pertamanya seperti ini. Jadi banyak sekali tiang-tiang, kemudian ada tapal kuda, dan bentuk-bentuk tapal kuda ini dihiasi dengan warna merah dan warna agak krem merah, dan sampai sekarang masih ada. Adik-adik kalau misalnya ke sana ke Spanyol masih menemukan ini Masjid Besar Cordoba ini. Masjid berdinding batu milik Abdurrahman yang dibuat pada saat pemerintahan Abdurrahman. Pada saat itu dibangun dalam waktu 1 tahun, tapi kemudian kan juga ditambahi renovasi. Kalau adik-adik melihat, ini skalanya skala Tuhan, skalanya monumental, besar ya. Ini orangnya itu sekian ini. Ini yang pakai biru dan baju biru, baju merah ini orang. Kalau orangnya sekian, 2, 6, 10, mungkin di sini ketinggiannya ini sekian kali dari tinggi orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali tinggi orang ya. Ini bangunannya monumental. Jadi penuh lorong-lorong seperti ini. Dan kolom-kolom. Karena saat itu belum ada bentang lebar. Kalau sekarang kan sudah ada bentang lebar, jadi tanpa kolom. Kolomnya kosong, 60 meter, tapi tidak ada kolom. Itu bisa dengan membuat konstruksi bentang lebar, tapi pada saat itu kan belum ada, jadi kolom-kolomnya banyak, tapi tinggi-tinggi sekali. Ya. Memiliki ruang ibadah dengan 11 lorong dengan masing-masing 12 loh. Tegak lurus ke dinding kiblat dengan cara Masjid Al-Mahdi ya. Lengkungan tapal kuda sering digunakan di Visigotik Spanyol sebelum penaklukan Arab. Ini ada lengkungan tapal kuda. Jadi menjadi ikon bentuk-bentuk seperti ini pada saat itu. Di bawah pemerintahan Abdurrahman II, 821 sampai 872, Spanyol menikmati masa keemasannya. Nah, ini masjid-masjidnya, ada Masjid Madinah Al-Zahra, ada Masjid Agung Cordoba, ada Zaragoza, Istana Al-Jafiriyah di Zaragoza. Nanti ini bisa dilihat.
Kemudian ini kita lihat hiasan arsitektur Islam yang pada saat itu ada di sana itu sangat menarik dan sudah sangat menarik juga monumental. Hiasan Islami terdiri dari hiasan geometris campur dengan hiasan kaligrafis. Ini ada kaligrafisnya, geometris campur kaligrafis, campur floris. Ini bentuk-bentuk dari peninggalan arsitektur pada saat kerajaan Islam di Spanyol. Ini Masjid Besar Cordoba. Ini bentuk di atas atap plafonnya. Plafon yang di bawah kubah. Ini masjid yang berdinding batu dibangun tahun 786-788. Masjid itu memiliki ruang sholat dengan 11 lorong dan 12 teluk masing-masing. Tegak lurus dinding kiblat. Ini interiornya seperti itu. Ini langit-langitnya. Kalau kita lihat di langit-langitnya, plafonnya dibuat seperti ini. Kalau sekarang kan rumah-rumah tinggal atau kantor-kantor ada plafon dengan dihiasi oleh gips. Kalau dulu bukan gips, ini apa ini? Arsitektur ini sangat kontras dengan model-model Bizantium yang agak kaku. Kemudian di sini ada Masjid Medina Al-Zahra. Masjidnya itu di bukit ya. Masjidnya seperti ini. Kemudian ini ada Masjid Agung Cordoba. Kemudian ada Masjid Bib Mardun di Toledo. Kalau kita mencermati, di sini banyak sekali kelihatan ini batu bata. Seperti bata ekspos seperti itu ya, bata ekspos. Kemudian ini ada tambahannya seperti ini untuk memperkuat yang ada di atas. Atapnya modelnya seperti apa. Ini bangunan-bangunan yang sudah lama, tapi hiasannya menarik. Nah, setiap ada pelengkung-pelengkung seperti ini ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok ke dalam lagi, dan sebagainya. Untuk ventilasi dan sebagainya. Jadi bisa dilihat, oh kalau dulu orang membuat bangunan itu seperti ini. Bangunan ini merupakan musola kecil untuk pengabdian pribadi yang terhubung dengan sebuah istana di dekat salah satu gerbang kota. Awalnya itu sebuah pavilion terbuka di semua sisi kecuali yang menuju kiblat. Hanya fasad utara yang menggunakan tiang batu. Sisanya adalah batu bata seperti penggunaan suku di Cordoba dari peningkatan orientasi khilafah. Kemudian ini ada istana Al-Jaferia di Zaragoza. Ini istana zaman dulu dan sekarang juga masih ada.
ornamen-ornamen yang sangat rumit seperti ini dan teknologi pada saat itu kita bayangkan seperti apa, pastinya teknologinya, cara pembuatannya sangat detail sekali. Jadi artefak-artefak seperti ini nanti bisa entah ditiru, tapi ditiru dalam bentuk lain. Diambil motifnya, tapi penggunaannya digunakan dengan cara yang berbeda atau dengan bahan yang berbeda. Tapi adik-adik sudah mengetahui, oh di sana ada seperti ini, di sana ada seperti ini. Namanya sejarah, sejarah kan juga masa lalu semuanya. Masa lalu tahun sekian ada seperti ini, tahun sekian seperti ini. Nah, itu perlu kita pelajari. Kalau dari jauh tidak begitu kelihatan detail-detailnya, tapi kalau begitu didekati, ya ini detail-detailnya kan sangat bagus. Istana Al-Jaferiyah yang terdiri komplek utara selatan membagi interior kira-kira dari 3 seperti wisata. Sebelah utara di antara 2 pavilion ada kolam persegi panjang dan di belakangnya ada serambinya. Di belakangnya ada aula melintang, di timur sebuah oratorium segi 8 kecil. Masih jauh ke utara di belakang layar lengkungan adalah ruang melintang lain diapit oleh ruang persegi. Di ujung selatan pengadilan yang saat ini memiliki biara. Biara ini merupakan tambahan di abad ke-13. Kolam persegi panjang lain diikuti oleh 2 ruang melintang disediakan oleh banyak layar kolom. Nah, ini adik-adik bisa lihat di ini Kalifahan Cordova. Ya. Jadi yang saya berikan ini adalah sebagian kecil dari yang telah diberikan, ya. Bentar. Ini kuliah-kuliahnya. Sampai di sini apakah masih ada pertanyaan? Bentar. Loh, keliru. Nah, ini saya teruskan. Ini topik lain ya, karena kita berbicara tentang peninggalan-peninggalan arsitektur, maka di sini ada 10 arsitektur masjid yang paling unik di dunia dengan desain multikultural. Ini salah satunya adalah Masjid Agung Jene di Afrika Barat. Masjid Agung Jene pada mulanya dibangun dengan bahan vere atau batu bata dari bahan tanah yang dikeringkan dengan matahari dan dipilaster dengan tanah lumpur dengan ketebalan dinding antara 41 cm dan 61 cm. Berarti dindingnya kan tebal banget. Kalau dinding yang seperti kita buat sekarang, tembok itu kan hanya 15 cm.
Pada saat zaman Belanda, zaman dulu, dinding itu tebal-tebal ya 30 cm. Karena tidak pakai semen. Nah, ini lebih tebal lagi, 41 cm. Karena ada bata, kemudian diplaster dengan tanah lumpur. Jadi masjidnya ini sangat ya modelnya seperti itu. Jadi kita melihat ada Masjid Agung Jene di Afrika Barat. Masjid ini dibangun pada abad ke-13 dan direnovasi pada tahun 1834. Masjid yang terlihat pada gambar ini dibangun ulang kembali pada awal abad ke-20 dan selesai sekitar 1909. Nah, ini kita melihat macam-macam masjid. Kemudian masjid yang unik lagi, masjid di Cina. Pada saat kita belajar arsitektur Islam di Cina, saya sudah pernah memperlihatkan masjid ini, namanya Masjid Xi'an di Cina. Coba nanti dibaca lagi di psikologi tentang masjid yang ada di Cina. Ada PowerPoint saya. Adalah masjid pertama di Cina pada masa dinasti Tang. Desain masjid dipengaruhi oleh arsitektur bangunan dan rumah ibadah yang lazim pada masa itu. Masjid ini dibangun selama 685 sampai 762 pada kekuasaan Kaisar Xuanzong. Kemudian ada masjid lagi di Irak, namanya Masjid Agung Samara. Samara itu nama kota ya. Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Yogyakarta, ini Masjid Agung di Samara, Irak. Masjidnya model seperti menara yang putar-putar seperti itu. Juga dari tanah liat juga. Kemudian di Sri Lanka. Di Sri Lanka ini juga ada Masjid Jami'ul Arfan di Colombo, Sri Lanka. Meskipun itu bukan negara Muslim, tapi ternyata juga di Sri Lanka atau di Colombo itu ada masjid yang desainnya unik, warna-warnanya juga khas, seperti itu. Salah satu masjid tertua di kota Colombo yang merupakan ikon pariwisata di ibu kota Sri Lanka. Ciri khas desain arsitektur masjid ini adalah ornamen atau dekoratif dinding belang merah dan putih. Dindingnya belang merah dan putih. Masjid ini berlokasi di perempatan jalan di daerah Patah Bajar. Dibangun tahun 1909 dengan arsiteknya bernama Saibul Lebe yang merancang bangunan ini selama 1 tahun pada tahun 1908. Nah, ini juga menjadi sejarah. Pada tahun 1908 sudah ada orang yang bisa merancang masjid seperti ini, kemudian mendirikan masjidnya. Gambarnya, penampakannya merah putih. Di Colombo itu India ya. Hampir dekat dengan Sri Lanka. Nah, ini Irlandia, Dublin, Irlandia. Tahu Irlandia ya? Irlandia itu kalau adik-adik tahu Inggris, nah, itu utaranya Inggris. Itu namanya ada negara Irlandia, daerah dingin. Masjid ini dibuka tahun 1983 oleh sekelompok mahasiswa Islam yang tiba di Dublin pada tahun 1950-an dalam rangka belajar di daerah ini. Mereka merupakan perkumpulan masyarakat Islam yang pertama pada tahun 1959 di Dublin. Dan 1 dekade kemudian,
Masyarakat ini mulai menggalang dana untuk membeli sebuah bangunan yang akan dijadikan masjid. Ini masjid di Irlandia. Seperti yang di Jepang itu kan juga menggalang dana untuk membangun masjid di Jepang. Orang-orang Indonesia ya menggalang dana untuk membeli tanah dan membangun masjid di sana. Nah, yang nomor 6 ini ada Masjid Al-Safah di Singapura. Masjid Al-Safah ini dibuka pada tahun 2004 dan ini masjid kelima dibangun pada fase ini program The Mosque Building Fund masyarakat Muslim di Singapura Utara. Masjid ini dibangun dengan memakai konstruksi kerangka baja, dilapisi anti karat serta penutup colorless polyuretan. Jadi ini sudah baru ya, tahun 2004 kan merupakan di Singapura sudah banyak muslimnya dan bangunannya bangunan baru 2004. Masjid ini juga sebagai pengganti dua buah masjid tua yang ditutup di daerah Sembawang yang dapat menampung jemaah sebanyak 4.000 orang di sini. Kalau masjid-masjid di Indonesia yang dibangun sekarang itu fasadnya kan sudah bermacam-macam. Kalau yang kita lihat sejarahnya itu ya masjid seperti di Masjid Demak, Masjid Kudus, masjid yang ada di Solo, Jogja, tapi sekarang masjidnya kan bentuknya berbeda-beda, bentuknya unik. Nah ini ada Masjid Mahlike Minang, Masjid Raya Minangkabau. Ini hasil karya itu pemenang sayembara yang diikuti 23 arsitek dari sejumlah negara. Mahlike Minang tidak semata-mata sebuah masjid, tapi identitas yang akan menjadi pusat peradaban, di mana salah satu bangunan utamanya adalah bangunan masjid. Bangunan atau ruangnya antara lain ruangan atau bangunan lembaga pendidikan seperti ada perpustakaan, rekreasi keluarga, ruang serbaguna, dan bisa menampung 3.000 orang yang digunakan untuk seminar, pertunjukan kesenian, dan sebagainya. Yang nomor 8 ini Masjid Larabanga di Ghana. Ini termasuk masjid tertua di negara itu. Masjid Larabanga diperkirakan dibangun pada tahun 1421. Ini modelnya seperti yang pertama kali tadi ya. Di Afrika Barat itu ada seperti sunduk-sunduknya itu. Yang nomor 9 ini ada Masjid Toba. Masjid Toba merupakan masjid yang berada di Karachi, di Pakistan. Dibangun 1969 dan mampu menampung 5.000 jamaah. Masjid Toba diklaim merupakan masjid terluas yang berbentuk single dome. Bisa menampung 5.000, kubahnya ini hanya satu saja, dan ini merupakan struktur bentang panjang. Kalau dulu memang belum ada struktur bentang panjang, kalau sekarang kan sudah banyak digunakan. Ini ada di Pakistan. Dan yang ke-10 adalah Masjid Shah Faisal. Ini di Pakistan juga. Masjid Nasional di Islamabad, Pakistan merupakan salah satu masjid terbesar di dunia yang mampu menampung jamaah sebanyak 300.000 orang. Masjid ini dibangun tahun 75 oleh donatur dari Arab Saudi, King Faisal bin Abdul Aziz. Nah, itu salah satunya. Contoh-contohnya seperti itu. Ini sudah setengah 11. Jadi yang di psikologi sebetulnya masih ada pertemuan ke-14. Itu belum saya
Ini pertemuan ke-14, ini ada arsitektur Persia. Belum kelihatan ya, bentar. Nah, ini sudah kelihatan kan psikologinya. Ada pertemuan, jadi ini yang saya terangkan pertemuan 12, yang materinya arsitektur di Afrika Utara. Kemudian pertemuan ke-13, ini materinya Kekhalifahan Cordoba dan tugas. Ya, ini Kekhalifahan Cordoba, ini merupakan modul ya. Jadi modul itu namanya apa ya? Semacam uraian bab sekian isinya ini dari Word itu modulnya. Kemudian di PowerPoint ini juga salah satu metode ya, metode mengajar saya. Ada modulnya, ada PowerPoint-nya, ada tugasnya. Ini tugas perbaikan final, paper yang final. Nah ini sudah ada yang submisi, ya, sudah ada yang kirim. Kemudian yang pertemuan ke-14 ini sudah saya isikan, arsitektur Persia di Kerajaan Safawi. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi intinya pertemuan 12, 13, dan 14 itu nanti yang akan saya gunakan untuk ujian akhir UAS ya. Dan mungkin sedikit menyinggung tugas. Pertemuan 12, 13, 14 dan sedikit menyinggung tugas. Gitu. Ini pertemuan ke-12, kok lupa belum diisi. Sebentar, saya lihat yang kelas B. Nah, isinya ini. Nanti saya isikan. Yang C tadi, kelas C tadi kok lupa belum saya isikan. Pertemuan ke-12 isinya arsitektur Islam di Afrika Utara. Untung saya buka lagi. Coba yang ini yang pertemuan ke-7, yang kemarin belum diisi, sekarang sudah diisi. Sambil ini ngecek ya. Ini yang kelas B, coba yang kelas A. Saya cek apakah sudah saya isi semua. Pertemuan ke-7 sudah diisi. Ke-12 sudah isi. 13 sudah isi. 14 sudah isi. Ya, berarti tadi yang kelas C tadi, yang kelas C yang pertemuan ke-12 ini lupa. Sambil kalau ada yang bertanya silakan. Nah, sudah isi. Adik-adik silakan mengisi absennya. Dan tadi di pertemuan 13 saya minta untuk upload paper
yang sudah diturnitin dan sudah diperbaiki ya. Jadi kisi-kisi ujiannya seperti itu. Sedikit menyinggung tentang paper. Kemudian arsitektur Islam di Afrika, arsitektur Islam di Spanyol, sama di Persia. Itu saja. Apakah ada pertanyaan? Jadi itu kisi-kisi ujiannya seperti itu. Jadi pertemuan ke-14-nya sudah ada. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Jadi ini bagaimana kalau kita sepakati hari ini sebagai kuliah terakhir kita SAI, apakah sudah cukup atau masih perlu ditambah? Bagaimana adik-adik? Untuk menghadapi UAS besok, UASnya kan tanggal 17 selama 2 minggu gitu ya. Mungkin sebelum UAS adik-adik nanti akan diminta untuk mengisi EDOM. EDOM itu evaluasi dosen untuk mahasiswa. Kalau adik-adik memberikan nilai baik, maka dosen tersebut juga mendapatkan nilai baik. Kalau adik-adik memberikan nilai jelek, maka dosen tersebut juga dapat nilai jelek dari prodinya. Ini mulangnya bener apa ora? Ini mulangnya bagus apa enggak? Itu kan dinilai dari dosen-dosennya, ya ada yang menilai ada kaprodinya, yang dinilai oleh mahasiswanya. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, apa? Bu. Ya. Tadi pengumpulan pilihannya itu dikumpulkan perwakilan atau semua mengumpulkan ya Bu? Perwakilan. Nanti saya buka, di situ kan ada namanya ini. Yang mengumpulkan satu saja ya. Jadi kalau satu grup isinya 6 orang, dikumpulkan oleh 1 orang, di dalamnya ada tulisannya kelompoknya ini. Begitu. Ada kelompoknya kan. Dan kalau adik sudah masukkan di Rapi, itu kan ada nama pembimbingnya juga, kelompoknya, dan juga nama pembimbingnya, nama saya. Nanti saya buka satu-satu, banyak ini, jadi kita masukkan nilainya sudah sama nanti. Itu pengumpulannya itu ada di pertemuan ke-13. Nanti lihat aja pertemuan ke-13 ada pengumpulan paper. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi yang masjid terakhir ada 10 masjid itu belum saya masukkan di psikologi. Itu kira-kira perlu apa enggak? Kalau perlu saya masukkan, kalau enggak ya tadi sebagai tambahan saja. Dan ini yang ikut hanya 104 ya. Padahal pengikutnya ada 193. Nanti tolong ketua kelasnya kabar-kabar kepada teman-temannya, mereka diminta untuk belajar psikologi karena untuk UAS dari situ. Materinya pertemuan 12, 13, 14 dan sedikit menyinggung paper. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah 10:30. Jadi saya kira sudah cukup. Oh, ini ada yang mau tanya enggak? Oh, enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, karena ini kuliah terakhir untuk SAI pada semester ini, maka apa yang sudah saya berikan kepada adik-adik semoga manfaat barokah, dan yang saya berikan ini hanya sedikit, karena hanya sebagai proyektil pemercepat, banyak nanti yang akan adik-adik
dapatkan dari luar. Dari luar itu akan banyak sekali. Jadi saya hanya memberikan intinya, ini, yang lain-lain silakan cari di big data, di Google atau di kehidupan nyata dan sebagainya. Saya hanya mengantarkan ya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kemudian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Recording in progress. Recording stopped.